Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelku Lala Fajriani. Hai, apa kabar nih semuanya? Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia selalu, dan dimudahkan segala rezekinya ya. Amin. Yang baru bergabung di channelku, salam kenal ya. Terima kasih udah mampir di channelku ya. Semoga kalian suka dan videoku ini memberikan inspirasi buat kalian semua ya. Amin. Seperti biasa, pagi hari ini aku ajak Maisa jalan-jalan mengelilingi perumahan ya. Meskipun cuaca hari ini itu lagi mendung, tapi tetap kita sempetin ya lari-lari pagi mumpung belum hujan. Karena dari kemarin kita lagi nggak lari-lari, jadinya hari ini tuh kita sempetin aja ya. Ya meskipun lari-lari cuma mengelilingi perumahan ya, yang penting kita udah ada aktivitas di luar sebentar. Seperti ini biasa, lihat yang hijau-hijau aja udah nyegerin banget ya teman-teman. Ini udah cukup untuk memberikan semangat untuk mengawali hari ini ya. Ini aku ajak Maisa lari-lari, kali ini kita jalan kaki aja ya lari-larinya. Kalau biasanya aku ajak Maisa itu pakai sepeda, kali ini aku mau ngajak dia itu lari-lari aja. Ini pagi banget, ini udah mendung banget ya teman-teman. Udah ketebak ini bakal seharian itu hujan ya teman-teman. Di kota kalian gimana ini? Kalau kemarin itu di Pekalongan banjir ya teman-teman. Pokoknya dimanapun kita berada, semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah ya. Amin. Terus ini video lanjutan keesokan harinya ya teman-teman. Ini pagi ini aku mengawali dengan membuka pintu. Ini karena masih sekitar jam 5-an ya teman-teman. Jadi masih kayak gelap gitu ya. Tapi aku udah biasain biar ini ngehirup udara segar gitu ya. Jadi aku buka semua pintu sama jendela-jendelanya. Terus niatan tuh hari ini tuh aku pengen ubah-ubah posisi ini kursi ya teman-teman. Pengen coba suasana baru gitu ya. Ini aku mau ubah-ubah, sekalian mau aku sapu-sapuin di bagian pojok. Ternyata di bagian pojok ini banyak banget ini ya kotoran itu cicak ya teman-teman. Emang di rumah ini tuh emang banyak banget cicak, nggak tahu kenapa ya. Padahal udah coba di basmi gitu ya teman-teman, tapi masih ada aja gitu cicaknya. Ya udah ini aku coba sapu, coba bersih-bersih dulu ya biar kotoran cicaknya itu hilang. Dan tentu saja kalau misalkan bersih-bersih kayak gini pasti nemuin mainannya Maisa ya di bawah kolong kayak gini. Jadi sekalian ini aku taruh-taruhin lagi mainannya ke tempatnya. Tuh ini ada ini kertas-kertas juga yang buat mainan. Nah di bagian sini juga ada banyak kotoran cicak ya teman-teman. Di depan rumah juga ada, nggak tahu kenapa ini banyak banget sekarang kotoran cicaknya. Apakah ada tips dari teman-teman supaya rumah itu bebas dari cicak gitu ya? Komen di bawah ya teman-teman, kita saling sharing ya. Nih ceritanya tuh aku mau ngubah posisinya tuh kan kayak gini ya teman-teman, tapi ternyata itu nggak pas gitu ya susunan kursinya. Akhirnya aku balikin lagi kayak susunan yang awal lagi. Karena ini kalau misalkan kayak tadi nih aku taruh pojok kayak gini tapi di bagian pojoknya ada kosong gitu ya. Aku bingung mau ditaruhin apa. Tapi kalau misalkan tadi yang kecilnya ditaruhin di pojok, nanti yang panjangnya itu nggak pas. Ya gitulah pokoknya tadi ya teman-teman. Nah, terus ini lanjut aku mau masak aja kalau gitu mah ya. Ini pagi ini aku tuh mau masak. Tapi sebelum masak ini aku mau lap-lap dulu ya di bagian kompornya ya teman-teman. Ini aku cuma lap-lap pakai tisu aja, soalnya ini berminyak banget ya teman-teman. Dan aku belum beli ini pembersih buat ini ya area kompor gitu ya teman-teman. Jadinya ini aku lap-lap aja dulu lah ya pakai tisu biar nggak terlalu yang berminyak banget gitu ya. Terus ini aku mau pagi ini tuh mau masak tumis kangkung sama goreng ikan sama bikin udang tepung. Ini ikannya itu untuk Maisha, udang tepungnya itu untuk ayahnya ya. Karena kesukaannya itu beda-beda. Akhirnya masaknya ya macam-macam kayak gini ya teman-teman. Mumpung lagi ada gitu ya. Terus ini aku mau bikin tumis kangkungnya dulu. Ini aku cuma pakai cabai rawit, cabai merah ini ya teman-teman.
dua ini kalau nggak salah, tadi nanti aku tambahin lagi sama 2 bawang merah, 2 bawang putih, sama tadi ada tomat juga setengah. Soalnya ini aku pakai cabai ini karena emang lagi ngurangin pedes ya teman-teman. Jadi ini cuma kayak buat ya biar ada warnanya aja gitu ya ditumisnya. Pokoknya masak tumis kangkung itu yang paling simpel ya teman-teman. Ini cuma diiris-iris aja bawangnya sama ini cabai sama tomatnya ya. Terus nanti aku paling ya tambahin kayak sauri sama lada, terus garam sama kaldu jamur aja gitu ya teman-teman. Sama lah ya kayaknya kalau misalkan bikin sayur kangkung kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau misalkan masak pagi itu aku biasanya itu milih menunya itu yang simple-simple ya teman-teman, karena kejar waktu gitu ya. Ya kadang juga kan Maisanya udah nyari-nyari gitu pengen sama ibunya, terus aku juga mau masak, ada mau beberes juga gitu ya. Jadinya pokoknya kalau pagi itu aku masaknya tuh ya yang simple, yang cepet gitu ya teman-teman. Nanti kalau misalkan mau masak yang mau agak ribet gitu ya, palingnya masak yang buat sore hari kayak gitu ya. Tapi biasanya juga aku masaknya yang kayak gini aja sih ya, yang simple-simple, nggak pernah yang ribet-ribet. Udah ini tumis kangkungnya cuma aku ini oseng-oseng sebentar aja ya. Biar masih ada rasa krenyes-krenyesnya gitu ya teman-teman. Nih aku aduk-aduk sebentar sampai layu dikit. Habis itu udah aku matiin lagi kompornya. Udah selesai bikinnya simple kayak gitu ya teman-teman. Ini masakan pertama udah jadi, alhamdulillah. Terus lanjut ya, di sini aku mau bersihin udangnya dulu. Di sini aku kupas-kupas semuanya ya, teman-teman, kulitnya, apa namanya? Iya bener kulitnya kan ya. Terus ini sama aku buang-buangin ini kotoran udangnya. Ini paling aku kayak giniin aja sih ya, teman-teman. Bersihin udangnya. Kalau aku sih biasanya suka sama ini kulitnya ya, kan krenyes-krenyes gitu ya teman-teman kalau digoreng. Tapi kalau suamiku tuh pengennya itu ya semuanya itu bersih gitu ya. Jadi langsung makan gitu, nggak ada ngeganggu. Kadang itu kan ada yang nggak cocok gitu ya teman-teman makan sama ini kulit udangnya gitu ya. Jadi efeknya tuh kegatal gitu. Nah suamiku tuh yang tipe kayak gitu. Kalau dia makan sama kulitnya itu nanti katanya tenggorokannya tuh gatel. Akhirnya aku buang semua aja ya ini kulit kulit udangnya. Pokoknya ini adalah part yang bikin lama banget kalau misalkan kita mau masak udang ya teman-teman. Ngilang-ngilangin dulu ini kulit sama ngilangin dulu kotoran udangnya ya. Emang kalau misalkan sebisa mungkin sih pas food prep itu sekalian dibersihin kayak gini ya teman-teman. Jadi pas masak itu bisa cepet. Tapi karena kemarin itu aku cuma buangin yang bagian kepalanya aja. Jadinya ini pagi ini aku baru bersihin semuanya. Cukup memakan waktu lama ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, untungnya masih keburu. Udah selesai bersihin udangnya, ini aku cuci bolak-balik kayaknya ada 3 sampai 4 kali gitu ya teman-teman. Biar nggak terlalu kayak ada lendirnya gitu ya. Terus ini aku bikinnya itu pakai tepung basah sama tepung kering ya teman-teman. Ya kayak gini aja ya bikin ini udang tepungnya. Terus ini udah langsung mau aku goreng aja di api yang panas, tapi apinya itu dikecilin ya teman-teman biar enggak cepet gosong. Maaf ini nggak kelihatan ya teman-teman, ternyata pencahayaannya keterangan. Ini aku nggak ngeh gitu ya pas di bagian sini, mohon maaf. Pokoknya kayak gini ya teman-teman buat bikin udang tepung ya ala aku. Yang simpelnya kayak gini ya teman-teman. Kalau aku sih ini aku goreng udang kayak 1/4 kilo apa ya. Pokoknya kemarin tuh 20.000 gitu ya teman-teman. Campur-campur ada yang kecil, ada yang gede juga ya udangnya. Tapi ya alhamdulillah ya kita syukuri aja. Ini sama aku bikin apa yang kecil-kecil, tepung kecil-kecil ya buat Maisa. Alhamdulillah selesai juga masakanku pagi ini. Ini pas bagian ikan goreng gak aku record ya teman-teman, aku lupa. Alhamdulillah, selamat makan teman-teman.
Selesai sarapan, terus ini lanjut aku mau beres-beres bagian teras rumah. Ini aku mau sapu-sapu ya teman-teman. Ini yang tadi aku bilang di bagian sini itu lagi banyak kotoran cicak ya teman-teman. Ini mau aku bersihin sama aku sapu-sapuin ya. Teman-teman semua, biasanya kalau nonton videoku lagi ngapain nih? Dan di jam berapa? Komen ya. Semoga videoku ini bisa menemani aktivitas kalian di rumah ya. Terus lanjut di sini aku mau nyapu bagian sini ya teman-teman. Ini aku mau pindahin jemuran dulu ya, ini yang kecil. Biasanya aku taruh di bagian tadi itu karena sering ketampias hujan gitu ya. Jadinya ini aku pindahin lagi nih ke bagian sini biar kena sinar matahari. Terus ini aku mau lanjut nyapu. Tadi banyak debu-debu di bagian sini ya teman-teman. Jadi usahain setiap harinya itu aku sapu ya. Mohon maaf, ternyata dari tadi itu kerudungku tuh kelipet ya teman-teman. Aku tuh nggak nyadar. Aku nyadar pas lagi bikin voice over ini, ternyata kerudungku tuh kelipet. Dan aku tuh sempet nanya ke suamiku, kenapa nggak ngomong gitu ya kalau misalkan kerudungku tuh kelipet. Padahal dia itu kan liatin aku pas lagi bikin video ya. Tapi ternyata dia juga nggak ngeh gitu kalau kerudungku tuh kelipet. Ya udahlah ya teman-teman, mau dimaklumi ya. Terus lanjut di sini aku mau buang sampah ya. Ini kalau malam-malam emang aku taruh di pojokan tadi. Terus ini lanjut videonya, aku lanjut mau beres-beres di kamar. Ini aku mau beresin kamar ini yang udah berantakan banget ya teman-teman. Sekalian aku juga mau ganti spray. Ini spraynya udah mulai kotor gitu ya. Ini mau aku ganti aja, sekalian aku beresin kamarnya. Ini barang-barangnya pokoknya aku taruh-taruhin dulu ya teman-teman. Ini tadi aku tuh taruh di kayak keranjang-keranjang gitu ya. Terus ini aku mau ini ganti dulu spraynya. Ini aku angkat juga kasurnya. Soalnya aku mau sapu-sapu juga di bagian bawahnya ya. Soalnya kayaknya tuh kerasanya tuh udah kotor gitu ya. Dan bener ternyata ini di bawahnya banyak remahan-remahan kayak gini. Apalagi di bagian pojok tadi banyak banget debu-debunya ya teman-teman. Jadinya sekalian aja ini aku sapu-sapu. Dan untungnya ini kasurnya enteng ya teman-teman. Jadinya aku tuh gampang buat angkat dan turunin kasurnya sendiri. Beda kalau kasur yang di bagian depan itu aku nggak kuat. Aku harus minta tolong bantuan Pak suami kalau misalkan mau beresin yang di bagian kamar depan. Ini sebelumnya aku pasang spray, ini aku sapu-sapuin dulu ya pakai sapu lidi teman-teman. Terus lanjut di sini aku mau pasang spraynya dulu. Untungnya pas bagian sini itu Maisa nggak lihat ya aku lagi ganti spray. Nanti kalau dia lihat aku lagi ganti spray pasti langsung buat loncat-loncatan dia. Terus lanjut di sini aku mau natain bonekanya Maisha sama mau ganti sarung bantal. Di sini aku mau pakai sarung bantal ini. Aku kira itu nggak muat ya teman-teman karena ini kan bantalnya panjang ya. Dan ternyata alhamdulillahnya muat. Niatan tuh tadi mau aku double gitu ya kalau nggak muat. Dan ternyata muat. Jadinya aku cuma pakai satu aja sarung bantalnya. Terus ini aku tatain kayak gini ya teman-teman. Terus lanjut di sini mau bagian pojokan sini yang banyak kabel-kabelnya. Ini kabelnya aku gulung-gulung aja ini. Mau aku rapi-rapihin. Terus lanjut aku sapu-sapuin ya teman-teman. Jadi Maishanya tuh tadi udah bangun ya teman-teman, terus tiduran gitu ya di sofa. Tapi anaknya terus pindah lagi ke kamar, katanya masih mau tidur lagi ibu gitu. Nggak mau bangun gitu ya teman-teman. Akhir-akhir ini emang anaknya tuh lagi susah banget tidur pagi ya. Tidur pagi, bangun pagi. Ya udah ya, terus ini aku lanjut aja mau nyapu-nyapu di bagian ini. Ini di kamar depan aku nggak beresin kasurnya ya teman-teman, cuma aku sapuin aja karena masih ada Maisa sama Pak suami. Ini Maisanya tuh lagi ngambek gitu ya, ngambek karena nggak mau bangun, masih maunya tuh tiduran terus. Terus ini tuh aku matiin lampunya ya biar dia tuh bangun, tapi anaknya tuh malah nangis. Akhirnya aku nyalain lagi lampunya. Terus lanjut di sini aku mau beres-beres di bagian sini ya teman-teman. Ini pertama aku geser dulu motornya
biar aku gampang gitu ya beresin di bagian pojokan sini. Ini tuh banyak banget kardus-kardus bekas pindahan kemarin ya teman-teman. Jadi kardusnya itu nggak aku buang karena masih sayang gitu ya. Jadinya aku taruh aja nih di pojokan. Cuma ini lagi mau aku rapih-rapihin gitu ya teman-teman, biar ya lumayan agak enak dipandang gitu ya. Jadi ini mau aku satu-satuin aja ini kardusnya. Terus barang-barang yang udah nggak enak dipakai, udah nggak layak dipakai gitu ya teman-teman, mau aku buang-buangin aja. Tadi tuh ada apa, jas hujannya suami udah robek, disimpan di situ lah. Ini aku mau buang aja gitu ya teman-teman, lagian udah nggak bisa dipakai. Terus ini aku juga beresin, ini ada apa, shower dari ini kontrakan nggak dipakai ya teman-teman, diganti keran biasa ya. Ini aku simpan aja di kardus, cuma ini mau aku rapih-rapihin. Terus ada botol minumnya Maisa juga yang udah lama, ini mau aku buang-buangin aja. Emang agak sayang gitu ya teman-teman, tapi buat apa juga ya, soalnya nggak dipakai juga. Ya udah akhirnya aku buang aja karena emang udah kotor banget gitu ya teman-teman, jadinya aku buang. Dan ini yang masih bisa dipakai, ini aku taruh aja ini di bagian pojok sini. Yang sekiranya bakal masih dipakai lagi aku juga simpen ya teman-teman. Terus ini aku sapu-sapu. Ini di bagian sini banyak banget plastik-plastik, nanti mau aku rapihin juga ya. Terus di bagian kardus satunya di sini itu banyak apa namanya, sandal-sandal sama sepatunya aku, Meisha sama suamiku. Ini mau aku apa, sortir gitu ya, mana yang masih bisa dipakai dan mana yang mau dibuang. Dan ternyata itu ya masih bener ya teman-teman, karena masih sayang juga. Akhirnya tadi aku cuma buang sepatunya Meisa aja yang udah putus, ternyata yang masih disimpan di kardus tadi. Akhirnya aku buang aja ya, aku ya ikhlasin. Padahal emang udah nggak layak pakai ya teman-teman, cuma kadang tuh pikirannya tuh masih sayang kayak gitu ya, sama kenangan-kenangannya. Padahal mah ya buat apa juga ya, udah nggak bisa dipakai, akhirnya dibuang aja. Ini dia kardusnya, aku taruh pojok-pojokin kayak gini ya teman-teman. Ini masih disimpan, barangkali masih bisa dipakai gitu ya, buat apa gitu ya, disimpan aja dulu barangkali butuh gitu ya. Terus ini aduh banyak banget plastik bekas belanjaan, cuma yang kecil-kecil gitu teman-teman. Biasanya tuh aku pakainya tuh yang agak gedean gitu ya buat buang sampah, tapi ini yang kecil-kecil aku bingung mau diapain. Akhirnya ini aku lipat-lipat aja deh kalau gitu ya, biar nggak terlalu makan tempat. Ini aku lipat-lipat plastik sambil ditemenin Maisha. Ini ceritanya tuh lagi mainan jual-jualan gitu ya teman-teman. Ini emang imajinasinya itu ceritanya jadi jual-jualan kayak gitu ya. Ya udah ini aku tanggepin aja sambil aku lipat-lipat kayak gitu ya teman-teman. Terus lanjut ya teman-teman, di sini tuh aku mau bikin mainan play-doh gitu ya buat Maisha. Di sini aku pakai tepung terigu, pakai garam, pakai minyak 1 sendok gitu ya kira-kira teman-teman, sama air panas. Terus ini aku aduk-aduk aja sekiranya sampai kayak adonannya ini cukup gitu kayak gini ya teman-teman. Terus tinggal dibagi mau dikasih warna apa aja, ini sesuai permintaan anaknya. Ini yang buat teman-teman kalau misalkan anaknya mau mainan, bisa mainan kayak gini ya teman-teman. Cuma ya emang agak sayang tepung gitu ya. Tapi di sisi lain ini buat ngasah motorik anak ya teman-teman, biar anaknya tuh mau menggenggam ini kayak mainan gitu ya, buat yang anaknya susah makan gitu ya. Coba dilatih sering-sering buat mainan motorik kayak gini ya teman-teman. Soalnya aku juga lagi ikhtiar biar Maisha itu mau makan yang kayak yang lembek-lembek. Ya cukup panjang durasi video kali ini ya teman-teman. Semoga kalian suka videonya dan semoga videonya bisa menginspirasi. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.